Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, guru-guru, atau siapapun yang lagi nonton podcast perdana kita. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Aku harap teman-teman pada sehat-sehat ya. Kenalin dulu, nama aku Andani Kusuma Dewi, nama panggilannya Dinda. Aku dari kelas 11 MIA 2 sebagai pembawa acara dalam podcast ini. Dan sekarang aku sedang bersama salah satu temanku nih yang akan ditanya-tanya dalam podcast perdana kali ini. Boleh kenalin dulu dong Kak, namanya siapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Zahra Nur Fitri Laila, biasa dipanggil Zahra dari kelas 11 MIA 2. Salam kenal. Halo, salam kenal juga Kak Zara. Gimana Kak Zara kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Dinda gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aku manggilnya Kak Zara aja, boleh nggak nih? Boleh dong, panggil Adi juga boleh. Senyamannya Kak Dinda aja. Oke. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama Kak Zara yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam podcast perdana kita tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Terima kasih Kak Zara sudah meluangkan waktunya. Wah, ini juga menjadi sebuah kehormatan nih bagi aku untuk bisa bergabung di podcast kali ini. Makasih juga Kak Dinda udah ngundang aku. Nah, Kak Zara, tema podcast kali ini kan dampak COVID-19 bagi pelajar nih Kak. Sebelum kita masuk ke temanya nih Kak, aku mau nanya dulu dong Kak sama Kakak. Kan barangkali ada tuh teman kita yang belum mengerti apa itu COVID-19, apa itu Corona. Jadi aku pengen tahu nih, menurut Kakak, COVID-19 itu apa sih? Oke, jadi COVID-19 atau infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 2019 sih, Kak, tepatnya di bulan Desember. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, yang mana jika udah parah banget bisa menyebabkan kematian. Dan Kak Dinda tahu nggak, coronavirus itu menular loh, Kak. Menular ya Kak? Kalau boleh tahu cara penularannya gimana deh tuh Kak? Iya, Kak Dinda. Jadi bisa menular melalui, misalnya ketika kita berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Contohnya itu ruangan ber-AC. Terus juga misalnya kontak langsung dengan droplet atau air liur kita yang keluar misalnya ketika kita lagi batuk, bersin, atau misalnya kita bernafas atau ngomong biasa aja nih, Kak. Itu tuh juga berpengaruh, Kak. Terus juga ada kontak langsung dengan penderita corona. Wow, Kak Zara berarti virus ini sangat berbahaya nih ya Kak, hingga bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Sangat-sangat berbahaya. Wah, kalau kayak gini bakal banyak nih dampak yang disebabkan oleh virus corona, bener nggak Kak? Wah, bukan banyak lagi, Kak. Banyak banget. Nah, pas banget nih Kak, berhubung kita adalah seorang pelajar nih Kak, aku mau nanya dong sama Kakak, menurut Kakak apa sih dampak dari COVID-19 sebagai seorang pelajar seperti kita nih Kak? Wah, itu sih banyak banget, Kak, sebagai seorang pelajar nih ya. Para murid kan sekarang belajar dari rumah ya, jadi kita tetap belajar, tapi bedanya kita belajar melalui daring atau yang kita sebut sekarang ini LFH, singkatan dari Learn From Home. Kita belajar baik dari aplikasi belajar, melalui Zoom dengan guru, dan sebagainya. Nah, dengan metode belajar seperti ini, menurut aku pribadi nih ya, di aku tuh kurang efektif gitu, Kak, karena kita belajar jarak jauh, dan secara fisik kita nggak ketemu dengan guru. Jadi kayak ada semacam koneksi yang rasanya tuh terputus. Terus juga kadang-kadang selama belajar online, ada masalah-masalah seperti koneksi siswa yang terkadang terputus, guru yang kecepatan jelasin, tetapi kita kadang nggak ngerti beliau sedang bahas apa gitu ya kan. Terus juga masalah jaringan, terus juga tugas dari masing-masing guru itu selalu berdatangan kayak kereta gitu, Kak Dinda, kayak baru datang, terus datang lagi yang baru, terus datang lagi yang baru. Jadi Juga beruntun ya kayak tutut. kayak terus juga ada masalah paket data siswa yang habis, tapi alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah untuk menambah paket data untuk para siswa. Yang sejujur-jujurnya nih ya, Kak, itu tuh agak kurang berguna gitu, Kak. Tapi alhamdulillah masih dapat. Masih bersyukur ya Kak Zara ya. Iya, masih bersyukur. Nah, yang masalah tadi tuh aku bener banget, aku setuju banget nih Kak. Apalagi kan aku juga sebagai seorang pelajar nih Kak, ngerasain masalah-masalah seperti itu. Apalagi kalau aku tuh seringnya
yang jaringannya tuh nge-lag tuh Kak. Gurunya ngomong apa juga karena suaranya nggak jelas, terus tiba-tiba layar komputernya tiba-tiba ngeheng. Jadi kita kelewat apa yang dibahas sama gurunya dan ujung-ujungnya nggak ngerti gitu apa yang dibahas. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain masalah seperti kita bilang tadi, ya kan? Bisa aja. By the way Kak, tadi kan Kakak bilang nih, pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif. Menurut Kakak nih, gimana sih cara belajar yang efektif dan nyaman antara guru dan murid di saat pandemi seperti sekarang? Kalau ditanya cara yang efektif dan nyaman, jawaban paling tepat sih ketemuan langsung ya, Kak. Tapi tentu aja di situasi seperti ini tuh hal itu nggak mungkin dilakukan. Jadi salah satu caranya yaitu membangun koneksi antar guru dan murid, Kak. Misalnya lewat pembelajaran Zoom atau Google Meet, gurunya tuh membawakan metode pembelajaran dengan menarik agar murid tuh senang gitu Kak saat belajar dan nggak ngerasa bosan. Sehingga murid tuh kayak lebih tertarik dan jadi lebih semangat. Dan saya pribadi sangat berharap tugas-tugasnya itu agak dikurangin gitu, Kak. Karena pemahaman kita selama pandemi ini tentang materi benar-benar turun drastis nggak sih, Kak? Kayak benar-benar kita turunlah gitu pemahamannya. Jadi kita ngerasa terbebani dan bukannya makin semangat, kita malah makin malas untuk belajar. Oke. Tadi kan jadi menurut Kakak itu berarti kita harus membangun koneksi yang baik antara guru dan murid ya, Kak ya? Iya. Seperti gurunya membawakan metode pembelajaran yang menarik untuk murid, dan muridnya juga harus aktif gitu ya Kak dalam kegiatan belajar mengajar. Kurang lebih seperti itulah ya Kak kalau disingkat. Iya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah denger nih dampak COVID-19 bagi pelajar menurut Kak Zara. Sekarang kita juga ada loh beberapa pendapat dari siswa kelas 11 MIA 2 tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Pendapat pertama dari Kak Akmal nih. Pelajarannya jadi susah masuk ke otak, nggak dapat uang jajan, seke. Guru kalau ngasih tugas nggak kira-kira. Oke, terima kasih Kak Akmal udah menyampaikan pendapatnya. Terus next pendapat kedua nih dari Kak Yunifa. Jadi makin males. Oke deh Kak Yunifa, aku no komen ya kalau kayak gini. Semangat terus Kak Yunifa belajar PJJ-nya. Terus ada yang ketiga nih, pendapat dari Kanesha. Dengan adanya COVID-19, kegiatan belajar mengajar jadi melalui online atau PJJ, dan murid-murid juga susah memahami materi-materi tersebut melalui online, dan guru kebanyakan kasih tugas bukan materi. Pembelajaran lewat Zoom dan Google Meet juga menguras kuota banyak. Oke, terima kasih Kanesha sudah menyampaikan pendapatnya. Terus ada lagi pendapat keempat nih dari Kak Reza. Boros kuota, bantuan kuotanya kurang bermanfaat. Sama kayak Kak Zara tadi ya. Oke, terima kasih Kak Reza sudah ikut serta menyampaikan pendapatnya tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Nah, pendapat terakhir dari ketua kelas kita nih, pendapatnya Kak Fajar. Gak paham materi, banyak tugas, terbatasnya interaksi, gak dapat uang jajan, wehehe. Belajar mandiri bikin capek, waktu kosong diisi untuk mengerjakan tugas yang banyak, nggak bisa belajar kelompok, deadline pengumpulannya cepat. Oke, banyak banget ya Kak Fajar. Tapi terima kasih Kak Fajar sudah menyampaikan pendapatnya. Wah, kayaknya banyak yang curhat nih ya, Kak, dari hati nurani paling dalam gitu. Iya nih Kak, kayaknya rata-rata pada curhat semua ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih kakak-kakak 11 MIA 2 yang udah ikut menyampaikan pendapatnya tentang dampak COVID-19 ini. Mungkin ada saran dari Kak Zara sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini? Saran saya sih, Kak, untuk teman-teman semua yang lagi nonton, agar lebih peduli dan sadar dalam keadaan seperti ini. Kita harus taati protokol kesehatan dari pemerintah yang disebut 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak, Kak. Nah, benar tuh Kak Zara. Untuk teman-teman ya, aku ingetin, kalau pakai masker jangan yang tipis, minimal 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Yang penting tuh jangan cuma 1 lapis, biar efektif melindungi diri kita dari penularan COVID ini. Benar nggak, Kak? Benar, Kak. Dan tambahan lagi nih, Kak Dinda. Kalau misalnya kita cuci tangan, usahakan minimal banget nih 20 detik. Biar efektif membunuh kuman-kuman yang ada di tangan. Jangan cuma asal cuci tangan. Kan kita belum tahu tuh, kita sentuh banyak banget barang, dan kita belum tentu tahu barang-barang itu steril atau enggak.
Nah, bener banget tuh, Kak. Jangan cuma judulnya doang nih, Kak, cuci tangan ya, Kak. Obok-obok air doang. Harus bersih ya, enggak, Kak? Iya, harus benar-benar bersih. Oke, baik. Terima kasih Kak Zara yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung dalam podcast perdana kita membahas dampak COVID-19 bagi pelajar. Sampai sini aja podcast kita tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Aku Dinda dari kelas 11 MIA 2. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin menyinggung pihak lain. Dan juga terima kasih juga pada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.